Salah satu permasalahan pembangunan yang dihadapi hampir semua negara ialah kemiskinan, baik kemiskinan yang sifatnya relatif maupun absolut. Masalah kemiskinan ini paling banyak terjadi pada negara berkembang karena kondisi pembangunannya yang belum stabil. Kemiskinan secara umum dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu pertama kemiskinan absolut, di mana dengan pendekatan ini diidentifikasikan banyaknya jumlah standar hidup minimal suatu negara. Standar hidup minimal ini dapat berbeda dari suatu negara dengan negara lain. Kedua, kemiskinan relatif yaitu bangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Kemiskinan adalah buah dari tingginya ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Perbedaan pendapat akan selalu muncul dalam setiap aktivitas ekonomi. Akan selalu ada orang kaya dan orang miskin. Akan selalu ada orang yang terlahir dari keluarga mampu, selalu memiliki kesempatan yang lebih luas untuk meniti karir dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian ada orang lain yang kurang mendapatkan kesempatan yang serupa. Apa itu ketimpangan? Ketimpangan sering didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakadilan, kondisi ketika beberapa orang atau kelompok memiliki hak dan kesempatan lebih baik dibandingkan individu atau kelompok lainnya. Biasanya, kondisi ini terjadi dalam sebuah perbandingan antara dua titik ekstrem. Ketimpangan pendapatan seringkali muncul sebagai akibat dari adanya ketimpangan dalam hak akses, kesempatan, dan kesetaraan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Hal inilah yang menjadikan ketimpangan tidak lahir secara alamiah, melainkan karena diciptakan oleh kondisi dan kebijakan publik. Pandangan Abu Hazim mengenai kewajiban sosial bagi orang mampu. Di sini katanya menurut Abu Hazim terdapat 4 kebutuhan pokok dalam memenuhi kehidupan standar manusia. Yang pertama itu ada makanan, minuman, pakaian, dan juga tempat tinggal. Nah, dalam konteks hal ini, Abu Hazim itu mengingatkan bahwa kemiskinan akan selalu tumbuh dalam situasi di mana konsumsi itu akan lebih tinggi daripada pendapatan. Ini terjadi karena laju populasi yang meningkat secara cepat karena adanya kelahiran dan juga migrasi. Nah, salah satu pandangan Abu Hazim yang menarik adalah masalah ini di mana orang-orang kaya dari penduduk setiap negara wajib menanggung kehidupan orang-orang fakir miskin di antara mereka. Halo, saya Rifan. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar dan penyebab kemiskinan. Pendapat mengenai kemiskinan sangat bervariasi, dengan beberapa mengartikannya sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup. Sementara yang lain mengartikannya sebagai dimensi sosial dan moral. Beberapa konsep menyebutkan bahwa kemiskinan dapat muncul karena ketimpangan dalam pemilikan alat produksi, kaitannya dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan tertentu dalam masyarakat, atau bahkan sebagai hasil dari ketidakberdayaan di bawah sistem pemerintahan tertentu. Dikenal sebagai kemiskinan struktural. Meskipun pendekatan ini beragam, umumnya ketika orang membicarakan kemiskinan, fokusnya adalah pada dimensi material. Dalam pola kemiskinan, perlu dicatat beberapa aspek. Pertama ada persistent poverty, yang merupakan kemiskinan kronis atau turun-temurun. Sulit ditangani karena menjadi lingkaran setan kemiskinan. Pola kedua adalah cyclical poverty, yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga yang bersifat musiman, seperti yang dialami petani tanaman pangan. Dan yang terakhir, pola keempat adalah accidental poverty, terjadi karena bencana alam atau dampak kebijakan tertentu, tapi bersifat sementara jika ditangani dengan cepat. Speak Up tahun 2002 berpendapat bahwa penyebab kemiskinan dapat dibagi dalam 4 faktor, yaitu ada individual explanation, di mana mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan yang diakibatkan oleh karakteristik orang itu sendiri. Misalnya seseorang miskin karena malas bekerja atau memilih pekerjaannya sehingga mengakibatkan ia tidak dapat memperoleh penghasilan. Yang kedua ada family explanation, di mana kemiskinan yang disebabkan oleh keturunan yang tidak mampu memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya. Yang ketiga ada subcultural explanation, di mana kemiskinan yang disebabkan oleh kultur atau kebiasaan atau adat istiadat, misalnya kebiasaan yang bekerja hanya kaum perempuan, sedangkan kaum laki-laki bermalas-malasan. Yang terakhir ada subcultural explanation, di mana kemiskinan ini yang disebabkan oleh ketidakseimbangan, perbedaan, status yang dibuat atau akibat kebijakan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan antara kelompok si kaya dengan si miskin. Yang kedua, menurut Isjoyo tahun 2010 berpendapat beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kemiskinan, yaitu ada satu, ketidakberdayaan. Kondisi ini muncul karena kurangnya lapangan kerja, rendahnya harga produk yang dihasilkan, dan tingginya biaya pendidikan. Yang kedua ada keterkucilan, di mana rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keahlian, sulitnya transportasi, serta ketiadaan akses terhadap kredit. Yang terakhir ada kemiskinan materi, di mana kondisi ini disebabkan karena modal dan minimnya lahan pertanian yang dimiliki menyebabkan penghasilan mereka relatif rendah.
Strategi dan kebijakan anti kemiskinan dalam Islam untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, Islam memiliki anjuran bagi umatnya. Pertama, Islam menganjurkan umatnya agar rajin bekerja, seperti perintah untuk bertebaran di muka mencari rezeki di Quran Surah Al-Jumu'ah, Surah 62 ayat 10. Bekerja dalam Islam adalah memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja juga bukan hanya untuk memulihkan diri atau untuk menambahkan sisi kemanusiaan, tetapi juga sebagai manifestasi amal soleh atau karya produktif. Karenanya, memiliki nilai ibadah yang sangat luhur. Penghargaan hasil kerja dalam Islam kurang lebih setara dengan iman. Bahkan, bekerja dapat dijadikan jaminan atas ampunan dosa. Yang kedua, Islam melarang riba dan berbuat zalim, baik fisik maupun ekonomi kepada orang lain. Nah, larangan riba sangat efektif mengendalikan laju inflasi, sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta. Strategi dan kebijakan anti ketimpangan dalam Islam. Ada 3 pelaku ekonomi yang berperan dan harus saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Yaitu yang pertama, pemerintah. Pemerintah memegang peran dan kunci dalam program anti ketimpangan melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat struktural dan sistematis untuk memastikan terjadinya pemerataan atas hasil pembangunan. Namun, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya dukungan dari pelaku ekonomi lainnya. Yang kedua, organisasi non-pemerintah. Organisasi non-pemerintah menjadi penyokong bagi suksesnya program-program pemerintah. Pelaku kedua ini dapat bekerja lebih fleksibel dan dapat menjangkau area-area yang mungkin belum terpantau oleh institusi pemerintah. Yang ketiga, komunitas. Pelaku ekonomi yang ketiga ialah komunitas. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan bagi orang-orang mukmin bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota badan yang kesakitan, maka sekutur tubuh akan merasakan hal yang sama pula. Inilah yang biasa kita kenal dengan ukhuwah Islamiyah. Hal ini merupakan modal sosial yang dimiliki umat Islam sebagai suatu komunitas. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang. Dua permasalahan ini menjadi fokus ekonomi Islam dalam proses pembangunan ekonomi. Kemiskinan dan ketimpangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya, strategi pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan harus dilakukan secara komprehensif. Kemiskinan dalam konteks Islam tidak hanya sekadar masalah materi semata, tetapi aspek spiritual pun menjadi perhatian yang harus dilakukan dalam suatu proses pembangunan ekonomi. Pembiayaan pembangunan telah menjadi pertanyaan para pemikir ekonomi, pembuat kebijakan ekonomi, serta pelaksana atau pelaku pembangunan selama lebih dari setengah abad. Sebagai hasil dari sejumlah faktor yang mungkin dianggap paling penting yaitu adopsi model pembangunan yang diadopsi dari pemikiran konvensional, yang menyatakan bahwa negara-negara terbelakang mengalami financial gap atau kesenjangan keuangan dalam berbagai bentuknya, seperti pinjaman yang kemudian mengarahkan pada investasi asing. Pemikiran ini tidak mengarah pada perubahan struktural seperti yang diharapkan, melainkan dalam banyak kasus lebih mengarah pada kemunduran posisi ekonomi relatif negara-negara debitur. Secara bertahap telah terjadi penurunan kapasitas negara-negara debitur untuk memenuhi kewajibannya membayar utang. Negara-negara Islam pada umumnya, selain merupakan negara penghasil minyak, adalah negara-negara yang memiliki utang. Rasio utang luar negeri terhadap pendapatan nasional bruto di negara tersebut telah mencapai 213%, seperti yang terjadi pada kasus Mauritania. Beban layanan utang atau DSR dalam beberapa kasus mencapai 69% dari total ekspor barang dan jasa seperti yang dialami Aljazair, dan sekitar 33% di Somalia, Niger, Indonesia, Maroko, dan Turki. Tidak hanya ini, beberapa studi terbaru tentang hibah perlu mendapatkan perhatian. Di antaranya jenis pinjaman yang disebut pinjaman lunak telah menunjukkan bahwa biaya efektif setiap pinjaman tersebut tidak lebih murah daripada biaya pinjaman komersial. Hal ini yang lebih penting adalah fakta bahwa negara-negara Islam telah terjebak dalam praktik riba. Begitu mereka terjebak dalam pikiran riba ini, negara-negara tersebut akan sulit untuk melarikan diri dari permasalahan tersebut. Kesenjangan keuangan. Salah satu penelitian empiris penting mengenai pemanfaatan instrumen keuangan Islam di pasar adalah penghapusan salah satu masalah besar dalam pembiayaan investasi di negara-negara berkembang. Salah satu persyaratan mendasar untuk keberhasilan sistem keuangan Islam adalah jika sebagian diimplementasikan bersama dengan sistem bunga berbasis riba. Perlunya memodifikasi undang-undang perpajakan yang didasarkan pada kejelasan bunga untuk membiayai semua transaksi. Dengan demikian, biaya pinjaman yang efektif berkurang dengan akibat keringanan pajak. Pengembalian bagi hasil atau pembagian risiko diperlukan sebagian dari laba. Karena itu, pajak akan meningkatkan biaya efektif pada lembaga di tingkat bisnis. Pada saat yang sama, pajak akan mengurangi tingkat pengembalian bagi pemodal. Ini adalah prinsip negara-negara Islam untuk mendorong konsep
keuangan Islam yang dihasilkan dari format keuangan Islam. Sistem zakat mewakili apa yang disebut keseimbangan sempurna untuk siklus transaksi ekonomi dalam Islam, dan pengaruhnya terhadap peningkatan pasokan modal dan berpengaruh pada biaya keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Peranan dan tanggung jawab negara dalam Islam. Pemerintah dalam Islam memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi melalui komitmennya untuk memastikan standar hidup minimum bagi anggota masyarakat. Tanggung jawab utama pemerintah atau negara memerlukan tingkat investasi yang tinggi daripada pengambil keputusan untuk memastikan ketersediaan sumber daya. Mekanisme pasar syariah, di mana pemerintah akan mengambil langkah-langkah jika terjadi penyimpangan atas standar Islam atau dalam keadaan luar biasa seperti terjadi perang atau bencana alam. Ini berarti bahwa pemerintah dalam Islam harus memainkan perannya dalam menjaga dan memantau penerapan aturan Islam. Tanggung jawab pemerintah adalah menentukan persyaratan yang diperlukan bagi kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial yang tepat, dengan cara memberikan insentif yang cukup bagi individu untuk melakukan investasi atau mengalokasikan dana masyarakat untuk melakukan kegiatan ini. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab negara dalam kondisi normal adalah mempersiapkan dan memastikan pemanfaatan sumber daya secara produktif dan efisien untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi individu untuk melakukan investasi yang diperlukan untuk membangun infrastruktur. Langkah-langkah ini dapat diperluas sehingga memungkinkan pemerintah mengenakan biaya pemanfaatan infrastruktur bagi mereka yang mampu membayar, dan di sisi lain negara akan memberikan layanan gratis bagi mereka yang tidak mampu membayar. Sementara itu, pemerintah harus menyediakan lingkungan yang nyaman bagi produsen, investor, dan konsumen. Lingkungan seperti itu akan menuntut pelarangan terhadap semua jenis kegiatan produksi barang dan jasa ilegal, praktik monopoli, riba dalam segala bentuknya, serta melakukan pengawasan atas kualitas semua barang dan jasa. Penentuan harga dalam kasus-kasus seperti itu mungkin diperlukan dan dapat diterima oleh para ahli hukum. Ini juga akan mencakup komitmen pemerintah untuk melakukan investasi langsung di bidang-bidang yang merupakan dominan publik di mana individu tidak mampu atau tidak mau masuk pada bidang tersebut. Dengan konsep ini, peran negara dan pasar memainkan peranan penting dalam mobilisasi sumber daya, mengalokasikan dan mendistribusikan berbagai faktor produksi sesuai dengan kontribusinya dalam proses produksi. Dalam perkembangan ekonomi Islam, terjadi perubahan signifikan dalam sumber pembiayaan, dengan wakaf menjadi salah satu yang mengalami pertumbuhan pesat. Wakaf dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu, menjadi wakaf uang abadi yang bersifat permanen, dan wakaf temporer yang bersifat tidak permanen dengan durasi tertentu. Selain itu, wakaf dapat dibedakan berdasarkan jenis investasi dan peruntukan hasil wakaf, seperti wakaf uang dengan peruntukan umum dan wakaf uang dengan peruntukan tertentu. Mirip dengan terminologi restricted investment dalam instrumen keuangan modern. Wakaf tunai atau wakaf uang adalah bentuk wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang, sebagaimana dijelaskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan Komisi Fatwa Majelis Ulama MUI Indonesia. Wakaf tunai merupakan tindakan menahan harta dalam bentuk uang yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau modalnya. Tindakan hukum seperti menjual, memberikan, atau mewariskannya dilakukan untuk disalurkan hasilnya pada sesuatu yang mubah atau tidak haram. Di Indonesia, penawaran saham syariah bisa menjadi alternatif bagi perusahaan yang membutuhkan dana. Penawaran umum ini dimaksud mengikuti peraturan undang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai proses pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa saham syariah dapat diterbitkan oleh perusahaan yang menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya, tetapi memenuhi kriteria JK sebagai saham syariah. Penawaran umum, kedua perusahaan tersebut memiliki mekanisme yang sama, yaitu wajib menyampaikan beberapa dokumen, termasuk prospektus. Khusus untuk prospektus, perusahaan yang merupakan entitas syariah wajib mengungkapkan informasi tambahan dalam prospektus. Informasi ini, tambahan yang dimaksud, terdiri dari anggaran dasar yang memuat ketentuan bahwa kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaannya. Usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip ini syariah di pasar modal dan anggota Dewan Pengawas Syariah DPS beserta tugas dan tanggung jawabnya. Pembiayaan pembangunan untuk mendukung UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah terus didorong untuk menjadi industri mandiri dan tangguh. Tujuan menjadikan UMKM itu yang mandiri dan tangguh diharapkan mendorong perekonomian regional maupun nasional. Bantuan yang diberikan seperti subsidi bunga kredit perbankan, penjaminan lembaga non-bank, modal ventura, pembiayaan dan pengisian laba dari UMN, hibah dan lainnya. Nah, salah satu kesulitan sektor UMM adalah memperoleh modal dari bank yang disebabkan tingkat suku bunga kredit yang tinggi dan diharuskan adanya jaminan dalam memperoleh kredit. Prinsip Islam dalam produk perbankan syariah memiliki core produk pembiayaan bagi hasil yang kemudian dikembangkan ke dalam musyarakah atau mudharabah.
Pembiayaan pembangunan dalam Islam adalah beberapa sumber, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Berdasarkan prinsipnya, zakat harus diberikan kepada 8 asnaf yang sudah ditentukan. Pembiayaan wakaf lebih fleksibel untuk digunakan, terlebih sekarang terdapat beberapa alternatif berwakaf, salah satunya wakaf bank. Selain itu, juga penerimaan negara berasal dari investasi asing juga harus diperhitungkan dengan syarat sesuai prinsip-prinsip dalam Islam. Ditambah lagi, negara-negara Islam yang tergolong kaya dapat memberikan bantuan atau hibah ke negara Islam yang kurang beruntung. Hal tersebut juga dapat menjadikan negara Islam terhindar dari praktik pinjaman dengan sistem bunga. Perkembangan instrumen pembiayaan keuangan menjadikan alternatif pembiayaan dalam Islam menjadi beragam. Produk pembiayaan yang dapat menjadikan alternatif seperti saham dan suku.